ada boleh dalam setiap ibadah kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan di minggu yang ketiga di bulan Januari tahun ini 2022. Tanpa terasa kita sudah waktu terus berjalan. Oleh minggu sudah lewat, hidup mesti terus berjalan dan kita harus menghadapi ada banyak fakta-fakta, kenyataan-kenyataan dalam hidup ini yang kita tidak bisa hindari. Dan kita harus jalani hidup ini, nggak boleh berhenti, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan mau belajar dari satu orang yang saya berharap Bapak Ibu kita semua boleh belajar, ya, sehingga dari apa yang kita bisa pelajari hari ini mungkin bisa membawa pembaharuan dalam kehidupan kita. Mungkin bisa salah satu orang bisa bilang, tolong ke front office sampaikan suara musiknya dimatikan yang di ruangan. Iya, tidak tahu. Nah, kita belajar dari seorang yang bernama Rahab. Dikatakan lihat latar belakangnya seperti apa, dan kemudian apa yang dia lakukan dan hasil apa yang dia dapatkan. Sehingga kita mau belajar, ya, dari seorang yang bernama Rahab ini. Nah, kita akan buka Alkitab kita dari Ibrani, kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-31. Ibrani 11 ayat yang ke-31. Satu ayat ini kita akan baca sama-sama. Sudah ketemu semua? Ya, 2, 3. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari pasal yang ke-11, ini adalah saksi-saksi iman. Dan di sana dituliskan daftar orang-orang yang memiliki satu kemampuan, ya, memiliki satu iman yang besar, sehingga namanya dituliskan sebagai orang-orang yang kalau kita boleh sampaikan, kita boleh sebut dia sebagai pahlawan iman. Ya, nah, nama Rahab itu masuk ke dalam daftar itu. Padahal kalau kita tahu ayat ini, nah hebatnya firman Tuhan, saudaraku, dia tidak mencoba menutupi keadaan seseorang. Dia berbicara dengan terang apa yang seharusnya memang dibicarakan. Dan dia tidak pernah menutupi latar belakang seseorang. Nah, disebutkan di sini karena iman, dikatakan Rahab perempuan sundal. Dia seorang, kalau latar belakangnya bukan wanita baik-baik, dia dikatakan seorang perempuan sundal. Kalau bahasa sekarang dia seorang pelacur, orang yang menjual dirinya untuk mendapatkan sesuatu. Dia menjual hidupnya untuk dia dapatkan sesuatu. Nah, tapi dikatakan Rahab perempuan sundal itu karena imannya. Kita tahu pada waktu zaman dunia purba itu, semua manusia dibinasakan karena air bah itu, dan kemudian Nuh berkenan, dan akhirnya Nuh dan istri dengan 3 anak dan 3 menantunya, 7 orang itu diselamatkan karena Nuh. Jadi ada 8 totalnya. Nah, kenapa Nuh dikatakan dia berkenan kepada Tuhan? Dan kemudian kita lihat Abraham, kita lihat Ishak, ada Yakub, ada Yusuf, dan tokoh-tokoh lain. Ada Musa, ada Gideon, ada Daud, dan mereka ini sejajar dengan seorang yang latar belakangnya dikatakan perempuan sundal itu. Dan kalau Bapak Ibu teliti baca, satu-satunya nama perempuan yang bukan orang Israel yang masuk di sini. Dia bukan orang Israel, dia orang Kanaan.
tinggalnya di mana? Di kota Yeriko. Tetapi dikatakan Rahab, perempuan sundal ini, dimasukkan oleh penulis kitab Ibrani sebagai satu tokoh, yaitu pahlawan iman. Iman di keluarga kita. Yang nanti kita akan lihat bagaimana kemudian Rahab itu bisa menolong keluarganya dia. Nah saudara, bukan karena Tuhan pilih kasih, bukan karena Tuhan itu mau membeda-bedakan antara satu orang dengan yang lain, bukan. Tapi Tuhan melakukan sesuatu sesuai juga dengan apa yang orang lakukan. Kasih karunia Tuhan memang ada dalam kehidupan setiap orang. Tetapi ingat, ya, Tuhan melakukan sesuatu juga sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, saudara, bahkan kalau kita lihat dalam runtuhnya tembok Yeriko itu dikatakan 4 kereta perang itu bisa lewat bersamaan. Saudara, kalau Bapak Ibu yang suka nonton film-film Romawi, film itu, sudah lihat ada kereta perang, ya, Ben-Hur, film Ben-Hur atau film Gladiator, ada kereta perang, dan itu lebarnya itu bisa mendekati 2 meter, 1 meter lebih. Nah, kalau 4 kereta perang itu bisa berjalan bersamaan, diperkirakan tebal tembok itu 8 sampai 9 meter. Tebal tembok. Itu kira-kira kalau mungkin diperkirakan, kira-kira kalau saya berdiri di sini atau di dinding sini, ujung tembok berikutnya itu ya di belakang itu saudara. 8-9 meter. Tebal temboknya. Dan orang Yeriko, dalam kota Yeriko itu, saudaraku, bahkan dikatakan yang memimpin bangsa Israel mengalahkan kota Yeriko adalah Yosua. Nama Yosua tidak disebutkan di dalam pahlawan iman ini. Tetapi dalam peristiwa ini dikatakan yang namanya disebut justru Rahab. Ya, saudara, bahkan kalau kita lihat, ya, dalam silsilahnya Yesus Kristus, kalau sudah lihat dari kitab Matius pasal yang pertama ayat yang kelima, kita lihat Matius 1 ayat yang kelima dikatakan begini, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Jadi suaminya Rahab ini namanya Salmon. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Rut memperanakkan Isai. Kemudian lanjut, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita lihat dari Matius pasal ini, bahwa dari keturunannya Rahab, suaminya namanya Salmon, dia punya buyut namanya siapa? Daud. Daud itu adalah buyut daripada Rahab. Rahab punya anak namanya Boas, Boas punya anak namanya Obed, Obed punya anak namanya Isai, Isai punya salah satu di antara 8 anak laki-lakinya itu Daud. Berarti ada garis keturunan kelimanya, buyutnya itu Daud, raja terbesar dari Israel. Dan kalau kita lihat tadi ayat yang ke-16, dia terus kemudian dikatakan Yusuf dari suku Yehuda. Karena Salmon dari suku Yehuda, dan lahirlah Kristus. Kok bisa Tuhan bisa begitu mempercayakan dari rahim seorang yang bukan Israel, dan backgroundnya, latar belakangnya dikatakan jelas Alkitab menulis Rahab perempuan sundal itu wanita tidak baik-baik dulunya. Tapi kenapa Tuhan bisa percayakan satu karya yang besar melalui orang ini? Nah, dari sini kita akan mau belajar Bapak Ibu, dari mana Rahab bisa menjadi pahlawan iman.
Dari mana Rahab itu bisa punya iman seperti itu? Ingat saudaraku, dia tidak pernah ikut sekolah minggu, dia nggak pernah ikut ke ibadah remaja, dia nggak pernah ikut kegiatan pemuda, dia nggak pernah ikut ibadah wanita. Kenapa? Karena dia bukan orang Kanaan. Dianya dulu menyembah kepada berhala, dan kita tahu dia tidak disukai banyak wanita. Kenapa? Karena mungkin istrinya sering ke tempat Rahab, mungkin Rahab sering menggoda suami-suami orang, ya, sehingga kemudian mungkin dia tidak disukai oleh banyak orang. Kenapa? Karena kehidupannya dia. Nah, kok bisa dia punya iman yang sebesar itu, yang saya katakan tadi, sehingga dia bisa sejajar dengan Abraham, bapak orang percaya. Dia bisa sejajar dengan Daud, buyutnya kemudian raja terbesar di Israel. Dia bisa sejajar dengan Henokh, orang yang diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Dia bisa sejajar dengan Nuh, yang kita tahu karena Nuh lah kemudian kita ada. Kenapa? Karena semua manusia dibinasakan lagi. Toh akhirnya bangsa-bangsa ini kan lahir dari 3 anak laki-laki Nuh. Nah saudara, dari mana dia bisa punya iman yang sebesar ini? Ya, dengan latar belakang yang kita tahu tidak memungkinkan sebetulnya dia punya iman begitu. Tapi dia punya iman sebesar itu. Kita lihat Yosua pasal yang kedua, ayat 9 sampai yang ke-11. Yosua pasal 2 ayat 9 sampai 11. Jadi judulnya pengintai-pengintai di Yeriko. Nah, saya coba ceritakan sedikit latar belakangnya biar Bapak Ibu, oh ini ayatnya ini muncul begini. Waktu itu Yosua sudah menyeberang Sungai Yordan. Sebelum masuk ke Kanaan yang berikutnya, kota yang pertama yang mereka akan temui itu Yeriko. Yeriko itu luasnya itu lebih kurang 3 hektar. Dan kota ini dikelilingi oleh tembok. Ya, tembok yang tadi saya katakan tebalnya itu bisa 8 sampai 10 meter tebalnya, ya. Tingginya itu kira-kira 14 meter tinggi temboknya. Yeriko kota yang makmur. Kenapa? Karena penduduknya aman, kotanya kuat, temboknya itu kuat. Dia aman sebetulnya kota ini, penduduknya sejahtera. Dan di tembok itu, di tembok yang 8 meter lebih tadi, saudaraku, orang mendirikan rumah dan tinggal di sana. Dan biasanya yang tinggal di tembok-tembok kota itu memang orang-orang tertentu. Nah, di antara mereka ini termasuklah salah satunya itu Rahab. Dia menjadikan tempat tinggalnya dia sebagai penginapan orang-orang asing yang datang mungkin berdagang di sana atau mengunjungi kota itu di sana, dan biasanya dia butuh penginapan. Rahab menyediakan rumahnya sebagai penginapan. Sekaligus dia dikatakan dengan profesinya sebagai perempuan Sunda tadi, sebagai pelacur. Dia tinggal di sana. Dan dia sediakan segalanya di sana. Nah, jadi Yosua mengirimkan 2 orang pengintai untuk melihat kota Yeriko. Kira-kira kamu lihat kota itu dan kamu perhatikan. Dan kemudian dia seperti 2 spionase, ya, atau intel yang 2 orang ini datang menyelidiki kota itu. Nah kemudian, karena Yosua belum punya pengalaman bagaimana mengalahkan Yeriko, dia tahu Tuhan akan menolong dia, tapi dia belum tahu caranya, makanya dia utus 2 orang.
Kenapa 2 orang? Dan dia katakan dengan diam-diam tanpa sepengetahuan yang lain. Dia punya pengalaman buruk sebelumnya. Karena dia di antara 12 pengintai, Yosua termasuk di antaranya bersama dengan Kaleb yang beberapa waktu yang lalu saya sampaikan dalam khotbah, bahwa 10 orang membawa kabar busuk dan akibatnya orang Israel semua yang keluar dari Mesir mati di padang gurun. Dan mereka harus berkeliling-keliling 40 tahun lamanya. Padahal jarak tempuhnya itu sebetulnya bisa mereka tempuh. Kalau membawa jumlah orang yang banyak itu paling lama 1 bulan. Untuk jalan kaki ya, itu 1 bulan. Tapi akhirnya mereka harus tempuh 40 tahun. Kenapa? Karena 10 orang yang menyampaikan kabar busuk itu. Dan Yosua punya pengalaman, makanya dia tidak gembar-gembor. Dengan diam-diam dikatakan dia utus 2 pengintai. Mereka masuk ke kota Yeriko untuk lebih menyamarkan, makanya dia pilihlah penginapannya Rahab. Saudara jangan berasumsi, wah ngapain dia di sana? Oh berarti dia melakukan hal-hal yang tidak. Enggak, penginapan di sana. Ya, rumahnya itu dia memang dipakai di sana. Orang-orang asing sering nginap di sana. Nah, saudara, di sini kemudian kita lihat 2 orang ini kemudian disembunyikan, diterima oleh Rahab, dan kemudian pada waktu raja kota Yeriko mencari orang ini, dan kemudian Rahab menyembunyikan orang. Nah, ayat yang kita baca ini. Kemudian sebelum dia melepaskan orang ini pergi, 2 orang ini, dia ngomong dulu dengan mereka. Dia katakan begini, ayat yang ke-9 tadi. Ayat 8 mungkin baiknya saya akan bacakan. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas Sokloh dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu, sebab kami mendengar. Apa yang mereka dengar? Bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Kemudian ayat 11 katakan begini, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Saudaraku, dalam membaca Alkitab, saudara boleh pakai imajinasi kita. Untuk apa? Supaya kita belajar mengerti, memahami. Ya, Rahab katakan begini, kami sudah mendengar bahwa Tuhanmu membelah laut Teberau, laut merah atau laut Kolsom, pada waktu kamu keluar dari Mesir. Saudaraku, dalam pemikiran kita sebagai seorang wanita, perempuan Sunda, menurut Bapak Ibu kira-kira berapa umurnya dia? Berapa? 70? Nggak mungkin. 60? Nggak mungkin. 50? Rasanya nggak juga. 40? Bisa iya, bisa tidak. Tapi asumsi kita 30 sampai 40 tahun umurnya. Perkiraan saja ya. Nggak usahlah saudara terlalu serius. Kira-kira saja gitu ya. Kira-kira saja ya. 30 sampai 40 tahun umurnya. 30 sampai 40 tahun. Pada waktu 2 pengintai ini masuk di kota Yeriko, sudah tahu, ingat, mereka sudah berputar-putar berapa puluh tahun di padang gurun? 40 tahun.
dan sudah melewati perjalanan. Musa sudah mati, Yosua sudah diangkat sebagai pemimpin, dan dia sudah menyeberangi sungai Yordan masuk ke Kanaan. Ada 40 tahun lebih setelah dua pengintai ini sampai di Yeriko. Kalau dia berumur kira-kira 35 saja, 36 atau 37 aja, peristiwa 40 tahun yang lalu, artinya bisa jadi Rahab belum lahir waktu orang Israel keluar dan laut Teberau terbelah menjadi dua. Bisa jadi Rahab belum lahir. Dia dengar peristiwa itu. Oke, kemudian pada waktu dia masih kecil, dia dengar dua orang raja di Amori, yaitu Sihon dan Og, dibinasakan waktu itu melalui Musa, pemimpinnya. Dia masih kecil. Dan mereka katakan, kami dengar 40 tahun yang lalu belum ada WhatsApp, belum ada Facebook, belum ada Instagram yang bisa dalam waktu satu detik orang lain bisa mendengarkan berita. Belum ada berita apa-apa, hanya dari cerita dari mulut ke mulut. Bisa jadi pendatang yang mengunjungi kota Yeriko, dan kemudian dia bercerita, dulu bapakku mendengar dan lihat orang Israel. Bisa jadi kan, karena dia penginapan. Orang datang ke sana bercerita, dan Rahab dia dengarkan itu, dia dengarkan peristiwa itu, dan kemudian dia katakan, Tuhan membelah laut Teberau, Tuhan mengalahkan raja orang Amori, Sihon dan Og yang sangat terkenal dengan kuat dan bengisnya dua raja ini, dan Tuhan kalahkan mereka. Dari situlah saudaraku, dari mana muncul imannya? Karena dia mendengar. Sudah lihat perbedaannya. Penduduk kota Yeriko, mereka dengar juga enggak? Mereka juga dengar. Kan ayat yang kita baca tadi kan bilang, kami sudah mendengar dan kemudian kami tawar hati. Begitu kami tahu kalian sudah ada di seberang Yordan, dan begitu kami tahu kalian sudah mendekati kota kami takut. Dan dikatakan penduduk ini gemetar. Saudara, dalam satu peristiwa, saudara mendengar hal yang sama. Tergantung saudara melihatnya dari sudut pandang yang mana. Semua penduduk Yeriko, mereka dengar bahwa Tuhan membelah laut Teberau, bahwa Tuhan menghancurkan Firaun dengan tentaranya, bahwa Tuhan mengalahkan raja orang Amori, Sihon dan Og, dan mereka takut gemetar. Tapi Rahab pada waktu dia dengarkan itu, muncullah iman dalam dirinya. Dan apa yang dia katakan dalam ayat-ayat selanjutnya, aku tolong engkau hari ini, tapi engkau harus janji bahwa engkau akan selamatkan aku. Nah saudaraku, inilah imannya saudaraku. Saya dalam kalau konteks kekinian, kalau saudara dengar Omikron hari ini, saudara gemetar atau ada imanmu yang muncul? Atau engkau ketakutan? Waduh, ini Delta belum selesai, Omikron muncul lagi. Waduh, ini bagaimana? Jakarta tambah lagi orang yang terinfeksi COVID. Kota ini yang dulunya kasusnya 0 sekarang bergerak naik. Kalau saudara dengar kasus ini, dengar berita ini, yang muncul ketakutan atau saudara gemetar, ataukah ada iman yang muncul dari perkataan orang-orang begini? Tergantung bagaimana kita menyikapinya.
Kalau saudara melihat ini sebagai satu ketakutan yang akan menghancurkan hidupmu, tunggu saja, maka hidup akan hancur. Tapi kalau dalam diri kita bisa melihat, Tuhan sudah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun ini Dia tolong saya melewati masa-masa begini. Akankah Tuhan biarkan kita melewati masa-masa yang akan datang? Adakah iman yang muncul dalam dirimu lewat peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi? Ada begitu banyak panah-panah berapi yang sudah dilemparkan oleh si jahat. Dia melemparkan panah-panah berapi itu, dia coba terus dia lemparkan, dia lomparkan, dan saya tidak terlalu yakin, saudaraku, setelah Omikron ini apakah akan berhenti? No. Mungkin COVID akan selesai, tapi akan ada yang lain yang dia coba terus lemparkan panah berapi itu. Sekarang tinggal bagaimana pilihan kita, respon kita. Apakah ini mendatangkan ketakutan, gemetaran kita, datangkan kegentaran dalam hidup kita, atau justru iman kita muncul lewat keadaan ini? Itu pilihan kita, respon kita. Rahab, seluruh penduduk Yeriko, mereka dengar hal yang sama, tapi mereka ketakutan, mereka gentar, mereka gemetaran. Tapi Rahab, kita nggak tahu, dia bukan orang Israel. Mungkin ini perkiraan, mungkin dia berdoa, Tuhannya Allah orang Israel, tolong saya. Dan Tuhan berikan kesempatan. Minggu depan kita akan belajar, saya terus mengupas tentang Rahab ini, dan kita akan belajar melihat bagaimana nanti kita akan melihat dari sisi yang lain tentang Rahab ini. Tapi saudaraku, pelajaran apa yang kau bisa dapatkan lewat kehidupan kita, lewat apa yang sedang terjadi hari ini? Mungkin orang tua mengecewakan engkau, mungkin pasanganmu mengecewakan. Tapi bisakah kau melihat dalam peristiwa ini? Harusnya aku bisa menyikapi peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Munculkan kebenaran-kebenaran ilahi di dalam hatimu. Dan dari kebenaran yang kau dengarkan itulah kemudian akan muncul iman untuk menjalani kehidupan. Ada banyak peristiwa yang bisa membuat kita gemetar, kita takut, kita gentar. Tapi saudara, munculkan iman lewat peristiwa itu. Jangan biarkan iblis menghancurkan hidup. Tapi justru lewat peristiwa itu, apapun itu, ada muncul iman. Dan itu dari mana? Mulai dari apa yang kau dengar. Responi dengan baik. Kalau respon kita baik, respon kita positif, akan muncul iman. Dan saya berdoa, Bapak Ibu, saya berdoa lewat apa saja, entahkah itu karena kesalahan kita, entahkah itu karena orang lain yang salah, kita hanya terkena dampaknya. Tapi jangan pernah biarkan peristiwa itu, keadaan itu, atau orang lain itu menghancurkan hidupmu. Nah, karena Tuhan bisa pakai hal-hal yang seperti itu untuk engkau mulai membuka mata hatimu. Lihatlah, ada kebenaran, ada Tuhan di dalam peristiwa itu. Apa saja, sekali lagi, entahkah itu karena kita yang berbuat salah, entahkah itu karena orang lain, kita hanya terkena dampaknya. Tapi Tuhan ada dalam peristiwa itu. Dan kalau engkau bisa lihat, engkau bisa memberikan respon yang baik, respon yang positif. Dan pada waktu peristiwa itu terjadi, aku katakan, aku tahu Tuhan, aku sedang berbuat sesuatu. Aku tahu Tuhan, aku sedang berkarya melalui keadaan ini. Aku tahu Tuhan, aku sedang berbuat sesuatu melalui kesulitan yang aku alami. Aku tahu Tuhan,
engkau sedang berbuat sesuatu. Dan sudah akan lihat, bukan hanya untuk hari ini, Rahab, dan dia selamatkan. Menurut saudara, kira-kira dengan profesinya Rahab seperti itu, keluarganya senang nggak? Belum tentu senang. Belum tentu senang. Kenapa? Karena ini profesi tertua yang memang tidak disukai banyak orang. Tapi kita lihat, Rahab justru dia ngomong dengan kedua pengintai. Nanti ada waktu Tuhan melakukan sesuatu. Ayo kita deal buat perjanjian. Aku, bapakku, ibuku, itu yang saya katakan tadi, umurnya belum terlalu tua karena orang tuanya masih hidup, ya kan? Papa, mama, kakakku, adikku, semua yang mau ada dalam rumah ini, siapa saja yang masuk diselamatkan. Itu kata Rahab. Dan kedua pengintai ini kemudian berkata, oke, nyawa kami akan pertaruhkan. Oke, kami janji, kalau seandainya di dalam rumah ini nanti pada waktu Tuhan melakukan sesuatu, apakah kedua pengintai ini tahu apa yang akan Tuhan lakukan? Belum tahu juga. Seperti apakah tembok Yeriko itu akan runtuh? Enggak tahu juga. Mereka enggak tahu. Kenapa? Karena itu masih misteri, rahasia Tuhan. Tapi mereka percaya. Dan kemudian kedua pengintai ini berkata begini, oke, sekarang ini ada benang kirmisi, engkau ikatkan di jendela rumahmu ini, di tempat kami diturunkan. Karena waktu itu malam itu kemudian akhirnya Rahab menurunkan mereka. Ingat saudaraku, rumahnya di dalam tembok, ya, dan luarnya itu sudah langsung negara lain, kira-kira begitu ya. Dan dia diturunkan dan kemudian tarik. Dan Rahab percaya. Dia ambil benang kirmisi warna merah itu, dia ikatkan di jendelanya. Mungkin besok-besok orang lain akan tanya kepada dia, kenapa ini bukan bunga yang kamu taruh di jendela? Wah, kali ini kejelek, bikin jelek saja. Mungkin barangkali saudaraku besok pada waktu dia bilang dengan Ma, Pa, Koko, Cece, Abang, Mas, Adik, nanti orang Israel akan lewat dan Tuhan akan hancurkan kota ini. Kamu tinggal sama-sama dengan aku di kota ini. Ingat saudaraku, pada waktu itu ayat Alkitab berkata, ayat yang pertama dari pasal yang kedua, pintu kota sudah ditutup, berarti tidak ada lagi orang asing yang bisa masuk. Pintu sudah tertutup dan kemudian Rahab berkata kepada keluarganya, mari datang. Apa yang dia percayai, dia bagi dengan yang lain. Dan akibatnya, semua yang ada dalam rumah itu diselamatkan. Sekarang pilihan buat kita. Sudah ingin bagi imanmu atau ingin bagi ketakutanmu? Kalau mau ingin bagi ketakutanmu, maka ketakutanmu yang akan menyebar. Tapi pilihlah, bagikan imanmu. Katakan kepada orang, Tuhan akan tolong kita melewati masa-masa si Omikron ini datang. Tidak apa-apa. Besok si om apalagi yang datang. Sekarang kan Omikron, yang omnya itu yang datang. Besok si om apalagi yang datang. Tidak ada masalah. Tuhan tolong kita. Amin. Ya, kasih tahu saudaraku. Ya, besok si om apalagi datang. Tidak ada masalah. Tuhan tolong kita. Bukankah 2 tahun kita sudah berhasil melewatinya? Dan hari ini kita bisa berdiri tegak, kita bisa sehat. Bukankah karena Tuhan yang menolong kita?
Bukan karena kita hebat minum vitamin, bukan karena kita bisa lakukan ini, lakukan itu. No, betul kita harus jaga hidup kita. Kita pelihara jaga kesehatan kita, betul. Tapi terlebih daripada semua itu adalah karena Tuhan yang tolong kita. Bukankah orang-orang yang meninggal saudara tuh banyak yang sehat-sehat juga? Dan kalau hari ini kita berhasil melewati masa-masa itu, karena Tuhan tolong kita. Dan kenapa kau tidak bagi imanmu ini kepada mereka? Waktu mereka mulai berkata, aduh. Katakan, tenang, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan kepadamu. Percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong itu. Tapi kan tidak mungkin loh, begini. Yakinkan aja. Tuhan yang akan tolong kita. Tuhan yang akan tolong kita. Dan hari ini saya mengencourage Bapak Ibu sekalian. Saya mendorong Bapak Ibu sekalian. Ayo bagikan imanmu. Bagikan imanmu. Jangan bagi ketakutanmu. Jangan bagi kegentaranmu. Apapun yang boleh datang, bagi imanmu kepada mereka. Supaya seisi rumah, teman-teman, sahabat-sahabatmu bisa tertolong. Karena engkau tidak membagi ketakutan, tapi engkau membagi iman, keyakinan, apa yang engkau percaya. Rahab, sekali lagi, dia tidak pernah ikut sekolah minggu. Dia tidak pernah dengar. Dia hanya dengar berita. Kalau laut terbelah, bukan karena orang Israel, bukan karena Musa, tapi karena Tuhan. Kalau ada bangsa-bangsa yang dikalahkan waktu mereka keluar dari Mesir, dan mereka berkata, "Tidak mungkin orang ini budak, bukan tentara, budak yang keluar dari Mesir, budak yang tidak mengenal namanya perang, tidak ngerti berperang, tidak punya senjata." Tapi kalau ada dua raja Amori, yaitu Sihon dan Og yang hebat, yang perkasa itu bisa ditaklukkan, ini bukan karena dia, ini bukan karena mereka, pasti karena Tuhan. Dan kemudian Rahab, dia bilang, Tuhan yang tolong engkau, Tuhan yang membelah laut terbelah, Tuhan yang mengalahkan raja orang Amori, Tuhan yang sama, tolong aku. Saudara, hasilnya sudah lihat. Dari seorang yang dunia tidak ada apa-apa. Saya ingin begini Bapak Ibu, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan? Latar belakang atau masa lalu kita tidak selalu, masa lalu tidak selalu menentukan masa depan. Tapi apa responmu hari ini yang akan menentukan masa depan. Kali lagi, latar belakang atau masa lalu, apapun itu, engkau boleh bilang aku ini rusak, enggak ada masalah. Serusak atau sehancur apapun, enggak ada masalah. Masa lalu. Oke. Tapi hari ini responnya bagaimana? Atau kita masih hidup dalam masa lalu? Saudara, saya di YouTube saya ngomong dalam cerita-cerita pendek, saya sampaikan gini. Hidup kita ini kan begini, yesterday, kemarin itu bisa satu hari yang lalu, bisa seminggu, bisa setahun, pokoknya sebelum yesterday. Now, hari ini, tomorrow. Kan gitu aja ya. Yesterday, now, tomorrow. Kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Yang akan datang kita tidak pernah tahu, karena kita belum pasti juga kita akan menjalani yang akan datang. Tetapi kita punya pengharapan. Nah, kalau orang suka hidup dalam masa lalu, dia hidup hari ini, tapi dia terkenang masa lalu, bernostalgia terus. Coba kalau bapakku itu tidak berbuat begini, aku ini kan tidak sengsara begini.
Coba kalau suamiku dulu hidupnya benar. Coba kalau istriku begini. Coba kalau anakku tidak perlakukan aku. Coba dia begini. Terus hidup dalam masa lalu. Selalu dalam masa lalu aja. Dia hidup hari ini, tapi yang dia kenal selalu masa lalunya. Kenapa itu dulu? Kenapa dulu? Itu dia yang salah. Dia penyebabnya. Itu penyebabnya. Tidak akan berubah masa depan. Tidak akan berubah. Tapi berikan respon yang positif. Saya katakan tadi, apapun yang sudah terjadi, berikan respon positif. Engkau lihat Tuhan ada melalui peristiwa ini. Tuhan ada. Tuhan ada. Kalau engkau lihat Tuhan ada dalam peristiwa ini, engkau tidak akan pernah kecewa. Engkau akan melihat dengan mata iman, akan muncul kepercayaan kepada Tuhan. Tapi kalau engkau terus mengenang masa lalu, tidak akan ada habis-habisnya. Dan ini memang keinginan iblis, supaya kita hidup hari ini, tapi kita hidup yesterday, dalam masa lalu. Mari kita tatap hari depan yang akan datang dengan satu keyakinan yang kuat, dengan satu pengharapan yang kuat. Tuhan sudah tolong saya di hari-hari yang lalu. Kalau Tuhan sudah buat mujizat, hari ini pun Tuhan bisa buat mujizat itu. Amin. Kalau Tuhan sudah berkarya, aku mau hari ini Tuhan, aku tetap cemburu. Aku lihat hari depan, aku lihat yang akan datang, karena aku lihat masa depan ada dalam tangan Tuhan. Nah saudara, ini yang kita perlu belajar. Rahab kita tahu, dia tinggalkan profesinya. Dia akui, dulu memang aku perempuan sunat. Dulu aku bejat. Tetapi setelah aku kenal Tuhannya Israel, dan dia naturalisasi. Sudah tahu naturalisasi? Dari orang Kanaan dia menjadikan warga negara Israel. Dia percaya kepada Allahnya Israel. Menurut catatan sejarah tidak tertulis memang di Alkitab, tapi menurut catatan sejarah dia menikah dengan Salmon. Salmon adalah satu di antara dua pengintai yang diutus. Dan kemudian Salmon dari suku Yehuda. Rahab hidup baik-baik. Dia selamatkan keluarganya, seisi rumahnya yang dulu membenci dia. Tapi dia tidak lihat peristiwa apa yang lalu lagi. Aku sudah belajar sesuatu bahwa Tuhan ada. Dan kemudian dia memulai hidup yang baru. Lahirlah Boas. Saya ingat cerita tentang Ruth, suami dari Boas. Dikatakan Boas adalah seorang yang kaya, raya. Kenapa? Secara materi dia kaya, tapi secara hati dia orang yang murah hati, hebat. Dari rahim seorang yang dulunya hancur, rusak, tapi mau memperbaiki dirinya. Dan kemudian lahirlah Obed, kemudian lahirlah Isai, Daud, dan kemudian Mesias, Yesus, melalui garis keturunan Salmon bersama dengan Rahab. Tuhan sangat ingin saudara engkau mulai membagi iman. Apa yang kau percayai, itu yang kau harus bagi. Jangan ketakutan. Masa lalu oke. Kalau mungkin dulu kita suka share ketakutan kita, nggak ngerti betul apa tidak salah, pokoknya share aja, forward aja, bagi lagi. Sekarang engkau boleh beritahu kepada mereka faktanya. Betul Omikron ada. Betul
lapar naik. Kenapa kita tidak berdoa kepada Tuhan? Kenapa tidak kita terus sandarkan pengharapan kita kepada Tuhan? Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan membela kita, Tuhan bersama-sama dengan kita, dan Tuhanlah, itulah iman kita. Katakan, Tuhanlah yang lakukan, Tuhanlah yang berbuat, Tuhanlah yang, itulah iman kita. Saya bersyukur saudaraku, dan saya melihat saudaraku, wajah-wajahmu adalah orang-orang yang punya iman. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk firman ini. Kami berterima kasih kepadamu untuk anugerah, untuk kasih karunia dalam kehidupan kami. Kalau Rahab dengan latar belakang orang yang hidupnya tidak benar, bukan orang Israel, dia hanya mendengar, tapi dia melihat tidak seperti mayoritas orang melihat. Dia tidak melihat kehancuran, tapi dia melihat Tuhan. Apapun yang kau pernah alami atau mungkin sedang terjadi dalam kehidupan, tidak ada gunanya lagi kita terus terkenang dengan masa lalu. Kenapa? Kenapa dia buat ini? Kenapa dia lakukan ini? Kenapa? Tidak ada gunanya. Itu semua sudah terjadi. Lihatlah Tuhan ada lewat peristiwa itu. Lihatlah Tuhan itu bukan Tuhan yang menghendaki, tapi dia ada dalam peristiwa itu. Dengan satu tujuan, supaya kau bisa lihat dan ketemu dengan dia. Hari ini, mari kita memberikan respon yang positif, respon yang baik, seperti Rahab. Dia tidak melihat kehancuran, tapi dia melihat Tuhan. Dia melihat Tuhan, melihat Tuhan, dia melihat Tuhan, dan dia akhirnya bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan berkarya, dan Tuhan menghargai apa yang dia lakukan. Dari satu tindakan yang dia lakukan, Tuhan hargai. Dan kita melihat bagaimana Rahab merubah arah hidupnya. Kalau dulu dia orang berdosa, yang berbuat dosa, sekarang dia sudah kenal Tuhan dan dia memperbaiki hidupnya. Dia merubah karena ada Tuhan yang sanggup untuk menolong. Bapak, terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan, setiap anak-anak. Kiranya berkat anugerah dan kasih karunia Allah itu menyertai. Buka apa yang selama ini masih tertutup. Engkau buka Tuhan. Apa yang selama ini masih tertutup untuk kami, Engkau buka Tuhan. Biarlah kami boleh melihat, oh ada Tuhan. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Semua ada Tuhan lewat peristiwa ini. Dengan satu tujuan, untuk membawa kami mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau mengasihi setiap anak-anak. Engkau mengasihi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih. Kerinduanku datang padamu, alammu yang mawar syarabku cinta. Biarlah Tuhan kami tidak mengingat masa lalu kami, tapi kami melihat masa depan kami bersama dengan Kau Bapa. Karena Engkau akan memakai hidup kami secara luar biasa lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Kita akan menyaksikan pesan-pesan gembala.
Shalom warga kerajaan, tanpa terasa maka kita hampir menyelesaikan yaitu perjalanan kita doa puasa Daniel yang berdasarkan dari kitab Rut selama hampir sudah 16 hari ya kalau dengan sekarang ya. Maka ayat pokok kita ada dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Tetapi khususnya ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu, multiplied, akan pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Bukan cuma ginosko tapi epiginosko, pengenalan yang sangat dalam. Tetapi ayat pertama ditunjukkan bahwa bersama-sama dengan para rasul, bersama dengan Simon Petrus, bersama dengan rasul-rasul yang lain, Yohanes, kita menerima iman yang kualitasnya sama. Wow, renungkan itu. Banyak orang yang cuma ikut agama menganggap Simon Petrus itu jauh di atas kita. Salah satu gereja yang sangat terkenal itu jempol kakinya kan patungnya terbuat daripada perunggu, itu dicium sampai habis, saudara. Tetapi firman Allah mengatakan tentu saja kita lebih percaya the word of God, right? Maka kita memperoleh iman yang kualitasnya sama. Sehingga kita bisa mengalami Tuhan benar-benar. Ya, karena itu kita akan mengalami grace and peace. Shalom. Karena apa? Pengenalan kita akan Allah dan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu bukan cuma di dalam kita membaca Alkitab selama 1 tahun ini, tetapi juga di dalam melaksanakan, melakukan firman. Kita tidak akan ngerti firman sebelum melakukannya. Ya, kita tidak akan pernah punya pengenalan sampai epiginosko kalau kita tidak melakukan firman. Itu seperti membangun rumah di atas pasir. Orang yang bijak yang membangun rumah di atas batu karang itu yang mendengar, mengerti dan melakukannya. Dan ayat ketiga ditambah lagi oleh kuasa ilahinya dia menganugerahkan hidup ini karena anugerah, karena kasih karunia. Segala sesuatu, perhatikan di situ, segala sesuatu yang berguna supaya kita bisa hidup benar, hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ditambah lagi ayat keempat, saudara ya. Firman Allah berkata, Dia juga menganugerahkan janji-janji. Apa yang kita harapkan di dalam tahun ini dan sampai tahun-tahun menjelang kedatangan Tuhan? Janjinya itu yang berharga sangat besar. Supaya kita bisa ngalami ini, kodrat ilahi. Dan terluput akan hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Cuma ada 2 pilihan, menyembah Mamon atau menyembah Tuhan. Dan kalau apa yang terjadi, kalau ada yang keuangan yang hilang, benda yang hilang, dan kita jadi stres. Artinya dewa atau Tuhan yang kita sembah itu, Mamon itu, divaluasi kan. Tetapi kita dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara. Jadi terimalah iman yang luar biasa, yang sama nilainya dengan para rasul. Lalu kemudian makin kita mendalam dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kita akan hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam janji-janji yang sangat luar biasa dan berharga. 42 tahun saya ikut Tuhan. Dan benar-benar janjinya tidak ada yang meleset, saudara. Apa yang Dia janjikan pasti Dia genapi. God is not a man. Karena itu jangan lupa, setiap kali ada tantangan katakan Emmanuel, God is with me and God is among us, inside us and among us and with me. Tuhan memberkati kita semua. Amin.